Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita sehat-sehat saja, sebagaimana roh kita juga sehat. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan pujikan hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita merindukan mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, Roh Kudus terus memimpin kehidupan kita. Kita mau memikul salibnya setiap hari. Yang terjadi, tanda-tanda ini menyertai kita orang-orang yang percaya. Mujizat demi mujizat akan kita alami karena Tuhan sendiri yang meneguhkan setiap perkataan kita. Suatu kali ada seorang pelayan Tuhan yang tiba-tiba timbul benjolan di lehernya. Langsung ketika itu dia berkata, dia konsultasi kepada Bapak Gembala. Dan Bapak Gembala yang juga seorang dokter tahu bagaimana mengatasinya. Dia mendoakan, lalu memberikan sebuah buku tipis kecil, mujizat dalam mulut Anda. Ketika pelayan Tuhan ini membaca buku mujizat dalam mulut Anda itu, dia mulai merenungkan. Di situ dia mulai mengerti bahwa semua bisa terjadi di dalam perkataan. Ada kuasa di dalam perkataan. Dia mulai ubah perkataannya. Dia mulai katakan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa oleh bilurnya sakitku disembuhkan. Berulang-ulang dia katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Dia pikirkan bagaimana tangan Tuhan yang berkuasa itu nempel di atas yang sakit itu. Dan dia mulai katakan kata-kata firman Tuhan ini, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Ajaib. Dalam waktu 1 minggu, benjolan yang sebesar kurang lebih bola pingpong itu lenyap, hilang. Karena apa? Tuhan menggenapi firman-Nya. Sebab itu, sore hari ini, kita belajar, yaitu mujizat masih ada. Kata mujizat diterjemahkan secara mudah adalah perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib. Kita lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus sebagai putra manusia, dia tinggalkan keilahiannya, dia sama seperti kita manusia. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia dikuasai sepenuhnya oleh Roh. Dia taat akan pimpinan Roh Kudus. Dan ketika dia melihat saudara Lazarus sudah mati, dia pun berkata, di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-43, Lazarus, marilah keluar. Ketika Tuhan berkata, Lazarus, marilah keluar. Pintu batu sudah digulingkan, sudah digeser keluar. Ajaib.
Lazarus yang sudah 4 hari mati, tiba-tiba bisa keluar. Seperti yang Tuhan katakan. Dia masih dibebat semuanya, masih kain kafan menutupi semuanya. Dan akhirnya Lazarus hidup kembali. Ini mujizat, karena perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib. Dan Alkitab yang kita punya, yang kita pegang, ini penuh dengan mujizat. Ketika firman Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita, itulah mujizat. Sebab itu, biar kita setiap waktu, setiap saat, pegang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mujizat demi mujizat akan kita alami. Allah kita adalah Allah yang membuat mujizat. Sudah dikatakan dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ketiga. Hanya dengan berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi. Jadilah cakrawala. Jadilah demikian. Air berkumpul sehingga timbul daratan. Jadilah demikian. Ketika Allah berfirman, tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Jadilah demikian. Tiap kali Allah berkata, jadilah demikian. Allah kita itu luar biasa. Dia sanggup membuat mujizat demi mujizat. Setiap waktu pun dia bisa. Bagi manusia itu mujizat. Tapi bagi Allah biasa saja. Sebab itu Allah bisa membuat sesuatu yang enggak mungkin menurut manusia. Bisa mungkin menurut Allah. Kita melihat sebuah contoh. Bagaimana Abraham dan Sarah. Dia sudah tua. Sarah pun sudah mati haid. Rasanya enggak mungkin kalau menurut ukuran kita sudah kakek nenek. Untuk punya anak itu enggak mungkin. Ketika Allah berfirman kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa. Sarah akan mempunyai seorang anak. Abraham pun tertunduk tertawa dalam hatinya. Dia berkata, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Sudah tua seperti demikian, apa mungkin bisa melahirkan seorang anak? Ilmu kedokteran secara manusia enggak mungkin bisa. Tapi ketika Allah berfirman, dalam Kejadian 18 ayat yang ke-14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ketika Allah sudah berfirman, Abraham pegang baik-baik, dan yang terjadi apa? Dalam Kejadian 21 ayat yang kedua, maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ketika firman Allah disampaikan, di situ mujizat pasti terjadi. Sebab itu, rindukan firman-Nya itu berbicara kepada kita. Di masa tuanya, Abraham dan Sarah melihat firman Tuhan digenapi. Begitu ajaib. Ada satu kesukaan yang gak bisa dikatakan oleh Sarah dan Abraham. Sukacita, karena apa? Firman Tuhan digenapi. Kalau Allah berfirman, pasti digenapi. Dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-14 bagian B, silakan. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Kalau Allah sudah berfirman, di situ akan digenapi. Satu kali ada seorang keluarga pergi ke dokter sebab anaknya sakit muntaber. Ketika dia periksakan ke dokter, ternyata cairannya sangat berkurang. Dicubit perutnya enggak kembali. Dokter langsung membuat surat opname sekarang juga di RKZ, Rumah Sakit Katolik.
Keluarga ini pulang, tidak langsung masuk ke rumah sakit, dia berdoa. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus dilakukan? Ketika dia berdoa, Tuhan berfirman kepada bapak ini, tidak usah masuk ke rumah sakit, anakmu sembuh. Ketika Tuhan sudah berkata, enggak usah masuk ke rumah sakit, anakmu sembuh. Dia pegang baik-baik firman Tuhan ini. Dia mulai taati. Dan yang terjadi apa? Anaknya sembuh. Tidak usah masuk ke rumah sakit. Seperti yang difirmankan. Kalau Allah sudah berfirman, pegang baik-baik. Dia tidak pernah bohong. Dia pasti genapi firman-Nya. Dengar. Bukan suara kita atau suara yang lain. Tapi ketika Tuhan berbicara dan kita bisa mendengar dalam hati kita, taati, pasti terjadi. Allah berkuasa, juga yang percaya juga berkuasa, punya kuasa. Dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-23, silakan. Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau bisa percaya, segala sesuatu bisa jadi bagi orang yang percaya. Segala sesuatu bisa jadi bagi orang yang percaya. Bapak ini membawa anaknya yang dirasuk roh bisu dan tuli, setiap kali mengalami kejang-kejang, setiap kali mengalami dibawa ke api, dibawa ke air, hendak dibinasakan, dibanting-banting. Dia berkata kepada Tuhan, jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Bapak ini ragu-ragu, jikalau engkau dapat. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai utusan-utusan Tuhan, dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Saudara yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi orang yang percaya. Segala sesuatu bisa jadi. Sebab itu Bapak ini ditegur. Segala sesuatu bisa jadi bagi orang yang percaya. Bapak ini pun percaya kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu. Ketika Tuhan sudah berkata, pasti terjadi. Bab itu ketika saudara minta kepada Tuhan, hati ini jangan sampai ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, seperti Yakobus 1:6-7, Yakobus pasal 1 ayat 6-7, seperti gelombang laut, diombang-ambingkan. Jangan harap dia dapat sesuatu dari Tuhan. Tidak mungkin dapat kalau hatinya ragu-ragu. Meskipun dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata-kata, tapi kalau hatinya ragu-ragu, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi kalau hatinya yakin, hatinya percaya, ketika Tuhan sudah berfirman dalam hatinya, dia percaya, lalu dia mulai katakan, dia mulai doakan, dia mempunyai kata-kata iman keluar dari perkataannya. Terjadi sesuatu seperti yang dia katakan. Dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-23. Ketika firman Tuhan ini masuk dalam hati, disimpan dalam hati, dan Roh Kudus mengurapi kehidupan kita, Roh Kudus menghidupkan ayat-ayat firman Tuhan ini. Sehingga apa? Timbul kata-kata iman di dalam perkataan kita. Dan sesuatu yang kita katakan, itu terjadi. Kalau ragu-ragu, yang keluar apa? Persungutan, kok nggak dijawab, kok nggak tertolong. Kenapa? Dalam hatinya ya nggak ada firman Tuhan dibuang, dia pakai kekuatannya sendiri, nggak ada pengurapan Roh Kudus, nggak ada sejahtera, bingung maunya sendiri. Akhirnya apa? Bersungut-sungut. Tapi kalau firman Tuhan ada di dalam kehidupannya, dia senantiasa suka berdoa dalam pengurapan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Markus pasal 11 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa barang siapa yang berkata kepada gunung ini, pindahlah kamu dan tercampaklah ke dalam laut dan tidak bimbang di dalam hatinya, tapi percaya bahwa apa yang ia katakan akan terjadi, maka ia akan memperoleh apa saja yang dikatakannya. Luar biasa. Ketika berani berkata, gunung ini beranjak ke laut,
dia yakin, tidak bimbang, dan Tuhan suruh seperti yang dia katakan, gunung ini akhirnya beranjak pergi ke laut. Itu yang terjadi. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Ketika kita berani mengatakan, Tuhan akan kabulkan. Apa yang kita katakan itu Tuhan kabulkan. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-28, silakan. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Seperti yang kamu katakan di hadapanku. Ketika kita berkata-kata di hadapan Allah, demikianlah kulakukan kepadamu. Apa yang kita katakan di hadapan Allah, ketika hati kita percaya, mulut kita mengatakan di hadapan Allah, Allah menjadikan. Allah melakukan apa yang kita katakan. Kalau kita tidak berkata, nggak terjadi apa-apa. Tapi ketika hati kita yakin dan mulut kita mulai mengakui seperti Rom pasal 10 ayat yang ke-10. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku sehingga dia diselamatkan. Terjadi. Pertolongan Tuhan itu terjadi. Ada kuasa di dalam perkataan. Amsal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Sebab itu, hati-hati terhadap perkataan ini. Apa yang harus kita katakan? Mulailah belajar, katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan lihat fakta, tapi katakan apa yang firman Tuhan katakan. Ketika lemah, kita dengar firman Tuhan, kita selidiki firman Tuhan. Seperti Yoel 3 ayat yang ke-10. Yang tidak berdaya mengatakan, aku ini pahlawan, aku ini kuat. Katakan firman Tuhan berulang-ulang. Yang sakit, katakan oleh bilurnya aku sembuh. Yang terikat katakan sekarang saya sudah bebas. Yang dalam masalah katakan aku tertolong. Semua ada ayat-ayat firman Tuhannya. Mulai katakan sesuai dengan firman Tuhan. Yang mengalami tekanan, kaulah Yesus pembelaku. Yang mengalami kekurangan, Allah akan mencukupi segala keperluanku. Yang perlu jodoh berdua lebih baik daripada seorang diri saja. Katakan apa yang Tuhan katakan. Ketika hati kita percaya dan mulut kita mengaku, kamu akan tertolong. Itu yang Tuhan kehendaki kepada kita. Apa yang Tuhan sudah pernah katakan di dalam kehidupan kita, simpan baik-baik di dalam hati kita. Pada waktu perlu, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan janji-janji firman Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah kita selidiki ini. Dan ketika saat perlu itu mulai katakan, saudara jadi kuat, saudara jadi sehat, saudara mengalami kesukaan seperti yang saudara katakan. Tuhan memberikan kepada kita ini bukan cuma janji-janji saja yang disimpan dalam hati, tidak. Tuhan menyatakan pada kita ini kita boleh mengatakan, kita boleh mengakui firman Tuhan ini. Dan ketika kita mau mengakui keselamatan, pertolongan Tuhan itu terjadi. Mengapa? Sebab kita punya imam besar, Ibrani 3 ayat 1 bagian B, yaitu Tuhan Yesus. Dia yang tahu kelemahan kita, dia yang tahu kesukaran kita, dia yang tahu masalah kita. Tuhan pernah mengalami sama seperti kita mengalami. Dia mengutarakan, dia berdoa syafaat, dia minta juga kepada Bapaknya. Supaya apa? Dikabulkan permintaan kita. Karena hati kita percaya, mulut kita mengaku. Maka Tuhan pun menjadikan janji-janji Allah itu menjelma menjadi perkataan. Perkataan ajaib ini, perkataan iman ini, seperti jalan ajaib
yang menembus segala macam kesukaran, segala problem, segala jalan buntu, semuanya tembus oleh kata-kata iman ini. Sehingga apa? Kita membawa kemenangan yang besar, luar biasa. Katakan kata-kata iman ini, maka saudara akan melihat jalan terbuka buat saudara. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untuk-Mu, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka untuk-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Saat ini mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan, yang mengalami seolah-olah jalan buntu. Rasanya sudah, aduh Tuhan, aku mau gak kuat lagi. Tuhan katakan, masih ada jalan yang terbuka. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, minta tolonglah kepada Tuhan. Sampai Dia berfirman kepada kita. Ketika Tuhan sudah berfirman kepada kita, sesuatu pasti terjadi. Tuhan pasti buka jalan buat saudara. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Luar biasa. Saudara akan tertolong. Sekarang bagaimana kita bisa memperoleh perkataan iman ini? Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu meminta apa saja yang kamu inginkan, maka itu akan diperbuat bagimu. Luar biasa. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Bukan aku lagi. Tapi yang kelihatan adalah Tuhan. Sebab kita tinggal di dalam Tuhan. Yang di atas, yang menyelubungi kita, yang nampak Tuhan. Sehingga yang bertindak Tuhan. Yang berkata-kata Tuhan, yang menghadapi Tuhan. Bukan aku lagi. Kalau aku lagi, kita bingung, kita cemas, kita takut. Dengan kekuatan kita sendiri menghadapi saat-saat ini bisa gemetar. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, Tuhan yang mengatasi masalah problem saudara. Apalagi ketika firman Tuhan ini tinggal di dalam hati kita. Yang terus menuntun, yang terus memimpin, yang terus menolong kita, yang terus menerangi kehidupan kita. Kita berkata kepada Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat mujizat-Mu. Terima kasih buat jalan keluar. Terima kasih Tuhan buat kedamaian yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan. Karena apa? Ada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ini kita timbul kata-kata iman. Bukan seperti anak Imam Sakewa. Dia mengusir roh jahat itu. Aku menyumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Akibatnya apa?
7 anak imam Sakewan yang tidak di dalam Tuhan, akhirnya apa? Diterjang, dikalahkan oleh roh jahat itu. Karena dia tidak di dalam Tuhan. Kalau orang itu di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kehidupannya, mintalah, maka diperbuat bagimu. Mujizat itu ada dalam perkataan ada. Katakan dengan nyaring melalui mulut ini. Kesembuhan, pertolongan, jalan keluar, berkat, jodoh, mujizat akan datang kepada saudara. Kita lihat beberapa contoh dalam firman Tuhan. Bagaimana ketika Abraham, Tuhan menyuruh persembahkan anakmu Ishak sebagai korban bakaran. Abraham yang tahu Allah itu baik, gak mungkin kejam. Tapi ketika firman Allah itu turun kepada Abraham, dia pun taat. Pagi-pagi benar dia sudah persiapkan, dia sudah potong kayu. Dia ajak 2 bujangnya, dia ajak Ishak untuk apa? Pergi ke gunung, ke tempat yang Allah sudah sediakan, yang Allah tentukan. Di tengah perjalanan, setelah 3 hari, Abraham pun berkata kepada bujangnya, dalam Kejadian 22 ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ini yang dikatakan Abraham kepada kedua bujangnya, kamu tinggal di sini. Saya mau sembahyang di sana. Sesudah itu saya akan kembali kepadamu. Bujangnya menunggu dengan keledainya. Kayu bakarnya diambil oleh Abraham, disuruh Ishak memikul. Abraham membawa obor dan pisau. Dia siap naik ke Gunung Moria. Di tengah jalan, Ishak pun berkata kepada Abraham dalam Kejadian 22 ayat yang ke-7, Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Ini pertanyaan Ishak kepada Abraham. Abraham menyaut apa? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ketika ditanya oleh Ishak, mana domba untuk korban bakaran? Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan. Akhirnya Abraham dan Ishak naik sampai di atas Gunung Moria. Dia buat mezbah, dia atur kayu, tangannya Ishak diikat. Anak kecil ini nurut. Dia tidak benci kepada bapaknya. Dia tetap mengasihi bapaknya. Dan oleh bapaknya diangkat, ditaruh di atas kayu itu. Dia ambil pisaunya. Dia siap mau mempersembahkan Ishak. Ketika Abraham sudah siap hendak mempersembahkan Ishak, malaikat Tuhan berkata, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab Allah mengetahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dihentikan oleh malaikat Tuhan ini. Dan seperti yang Abraham katakan, Allah yang akan menyediakan anak domba korban bakaran itu anakku. Setelah dihentikan oleh malaikat, Abraham menoleh. Dan ternyata di situ ada anak domba yang tersangkut tanduknya. Seperti yang dikatakan oleh Abraham, Allah mengadakan. Dan Abraham akhirnya ambil anak domba itu, dipersembahkan, menggantikan Ishak. Apa yang dikatakan Abraham digenapi. Juga Musa. Apa yang dikatakan Musa kepada Korah, Datan, dan Abiram. Ketika mengatakan dalam Bilangan pasal 16 ayat yang ke-30. Bilangan pasal 16 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi,
Dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati. Maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Ketika Musa berkata kepada Korah, Datan, dan Abiram, semua bangsa Israel suruh pergi, suruh menyingkir di antara persembahan itu. Dan yang terjadi apa? Musa berkata-kata bahwa tanah akan mengangakkan mulutnya dan menelan mereka. Dalam ayat 31, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka. Dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Apa yang dikatakan oleh Musa? Bumi mengangakkan mulutnya, menelan mereka hidup-hidup. Beserta segala miliknya, digenapi. Baru Musa selesai berkata, langsung terjadi. Tiba-tiba bumi bergerak, tiba-tiba bumi terbuka. Korah, Datan, Abiram, istri anak-anaknya, ditelan hidup-hidup. Lalu bumi menutup kembali. Apa yang dikatakan oleh Musa digenapi. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Yosua dalam Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 13. Coba kita dengar Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 13. Silakan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon. 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Kita lihat Yosua di hadapan orang banyak. Dia berkata, matahari, berhentilah di Gibeon. Bulan di Ayalon. Ketika Yosua berani mengatakan seperti ini, terjadi seperti yang Yosua katakan. Matahari betul-betul berhenti, bulan pun betul-betul berhenti selama kurang lebih 1 hari. Seperti yang dikatakan, ada kuasa di dalam perkataan. Elia juga dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama, dia berkata kepada Ahab, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Elia berkata kepada Ahab, tidak akan hujan sampai aku katakan. Sungguh terjadi 3,5 tahun. 3 tahun 6 bulan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17. Sungguh-sungguh enggak turun hujan. Seperti yang Elia katakan ketika dia berdoa, jangan turun hujan. Hujan pun enggak turun. Sampai Elia katakan. Dan sesudah waktunya ketika Allah berfirman kepada Elia, oke, aku akan turunkan hujan. Elia pun berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa. Pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang ke-7 dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-44 sampai 45. Silakan. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Apa yang dikatakan oleh Elia digenapi. Hujan turun seperti yang dikatakan. Juga Daud ketika dia mengalahkan Goliat. Dia mengatakan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu.
Ayat yang ke-51, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Ini yang dikatakan Daud kepada Goliat, hari ini juga aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Digenapi. Hari itu juga Goliat dikalahkan dan dipancung kepalanya. Luar biasa, katakan kata-kata iman. Jangan sampai kita itu berkata yang salah, berkata sembarangan. Sebab dalam Ayub pasal 3 ayat yang ke-25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jangan terus khawatir lalu dikatakan, jangan terus takut lalu dikatakan, jangan ketakutan ini menghantui kehidupan kita. Jangan berkata yang salah. Katakanlah firman Tuhan. Janji Tuhan bagi kita enggak pernah berubah. Setiap firman Tuhan tidak ada yang mustahil. Pegang firman Tuhan ini baik-baik, bertindaklah. Maka mujizat itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Allah sudah berfirman, pegang baik-baik, percaya, taati. Janji Tuhan akan digenapi. Ketika kita mentaati firman Tuhan, kehidupan kita itu ada sejahtera. Seperti kereta api tetap di atas relnya. Duk-duk, duk-duk, duk-duk. Sejahtera, sejahtera, sejahtera. Sukacita, sukacita, sukacita. Untung, puas, tenang. Kenapa? Kita taat akan firman Tuhan. Tuhan memberikan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Rindukan firman Tuhan ini digenapi dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan ini digenapi dalam kehidupan kita, berarti mujizat itu terjadi. Tiap perjanjian dalam Alkitab aku punya. Tiap ayat baris aku punya. Ketika kita punya ayat-ayat firman Tuhan dalam kehidupan kita, saat perlu, Roh Kudus mengurapi kita, timbul iman dalam hati kita, kita dapatkan janji Allah dalam kehidupan kita. Contoh-contoh mujizat. Yang pertama tentang kesembuhan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, dikatakan, Ia sendiri yang menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di atas kayu salib. Supaya kita yang mati dari segala dosa boleh hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Satu kali ada seorang yang sakit pinggangnya. Dia nggak bisa berdiri lama. Dia sudah berusaha, berobat, pergi ke macam-macam dokter. Hasilnya sedikit. Dia tidak bisa berdiri lama. Kebanyakan dia duduk, duduk, dan duduk. Pada waktu ibadat, pada waktu pujian dinyanyikan, pada waktu orang-orang lagi berdiri, tiba-tiba firman Tuhan turun kepada seorang ini. Bangkitlah, berdirilah. Ketika Tuhan mengatakan berdirilah, orang ini langsung berdiri dan sampai hari ini kesembuhan terjadi. Seperti ayat firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat yang ke-20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ketika ibadat firman Tuhan disampaikan, terjadi apa? Kesembuhan. Kesembuhan. Firman Tuhan digenapi. Berulang-ulang. Ketika kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, kita terus taat akan pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan digenapi, digenapi, digenapi. Contoh yang kedua, kelepasan dari dosa. Itu juga mujizat. Ada seorang yang begitu benci, bisa berubah menjadi cinta. Satu kali ada suami istri yang bertengkar. Namanya kalau orang bertengkar pasti hatinya jengkel, mangkel, pegel, emosi. Sudah nggak mau lagi dengan pasangannya, nggak mau dekat-dekat lagi. Masa saya harus terus mengampuni? Masa saya harus terus memaafkan? Enggak, aku enggak mau. Ketika dinasihati seperti firman Tuhan,
Dasar utama pernikahan adalah kasih. Kasih mau mengampuni. Dinasihati, ayo coba sekali lagi mengampuni. Nanti akan berubah jadi indah. Daripada seperti sekarang ini, tetap terus mangkel, terus jengkel, terus emosi. Kan gak enak, hidup gak ada sejahtera, hidup gak ada ketenangan, hidup gak ada sukacita. Masa mau seperti ini terus? Coba taati firman Tuhan. Ketika didoakan dan akhirnya bertemu, yang terjadi apa? Ketika ditemukan, belum berkata apa-apa. Si suami ini langsung datang kepada istrinya, langsung cium istrinya, langsung peluk istrinya, langsung jadi baik. Mujizat. Tuhan melepaskan dari ikatan dosa. Tuhan bisa buat seperti demikian. Kita lihat bagaimana Esau begitu benci dengan Yakub. Permulaan Esau hendak membunuh Yakub karena berkat daripada Ishak yang seharusnya jatuh kepada Esau turun kepada Yakub dengan tipu daya. Esau sudah berniat akan kubunuh. Dan setelah Yakub lari, berapa waktu kemudian Yakub pun disuruh kembali. Yakub taat, Yakub berlutut, Yakub bersujud, Yakub berdoa, Yakub berseru kepada Allah. Supaya apa? Diubahkan. Dan ketika Esau datang kepada Yakub, yang terjadi apa? Mujizat terjadi. Esau berlari mendapatkan Yakub, didekapnya dia, dipeluk lehernya, diciumnya, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Timbul kasih, timbul kangen. Karena apa? Mujizat terjadi. Dari kebencian diubah menjadi baik. Contoh lagi yang ketiga, dalam nafkah. Dan Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua hal ini akan ditambahkan kepadamu. Suatu kali ada salah seorang anggota PS, tokonya biasanya sepi. Enggak seperti biasanya. Lalu dia bangun pagi-pagi, dia mulai cari Tuhan, dia cari Tuhan. Yang pertama dia harus temui Tuhan. Dan dia berdoa, dia renungkan firman Tuhan dengan waktu yang sangat panjang. Dia dulukan Tuhan, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia gak pikirkan tokonya, tapi dia cari Tuhan, yang penting ketemu Tuhan. Dan setelah dia bertemu Tuhan dan dia mendapatkan kepuasan, ketika dia berangkat ke toko, hari itu tokonya ramai sekali. Sampai dia heran, biasanya sepi. Ketika dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan berkati. Kok bisa? Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita mendahulukan kerajaan surga, bagian kita mencari kebenarannya, bagian kita taat akan firman-Nya. Ketika kita melakukan seperti firman Tuhan, digenapi. Firman Tuhan ini enggak cuma janji, sekali lagi tidak cuma janji. Ini jadi bukti yang nyata di dalam kehidupan kita. Ada contoh dalam Alkitab, ketika Elia setelah dipelihara oleh Tuhan di sungai Kerit dan ada burung gagak yang memelihara, ketika sungainya sudah kering, Tuhan berfirman, kamu pergi ke Sarfat. Elia pun pergi ke Sarfat. Dan di sana dia bertemu dengan seorang janda. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Perempuan ini nurut. Dia segera mau ambil minum buat Elia. Ayat selanjutnya 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Minta lagi roti. Lalu perempuan ini berbalik kepada Elia dan menjawab, ayat yang ke-12, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya gak ada roti padaku sedikit pun,
kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini yang dikatakan oleh Elia. Pergi, buat lebih dulu. Sepotong roti kecil buat aku. Baru sesudah buat aku, lalu kamu membuat buat dirimu. Dan firman Tuhan, tepung itu tidak akan habis dan minyak itu tidak akan habis. Dalam ayat 15, dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Apa yang dikatakan oleh Elia digenapi. Tepung ini tidak habis dan minyak dalam buli-buli ini juga tidak habis. Dibuat kelihatannya kosong, ada lagi. Dibuat kelihatannya kosong, ada lagi. Berulang-ulang. Elia, janda Sarfat, dan anaknya terpelihara. Sebab apa? Mendahulukan kehendak Tuhan. Juga contoh yang keempat. Hati susah. Banyak orang mengalami kesusahan saat-saat ini, apalagi ketika ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Rasanya putus asa. Tiba-tiba ketika penghiburan, ketika penutupan peti disampaikan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kabar sukacita ini diberitakan. Yang terjadi apa? Yang tadinya susah, yang tadinya sedih, yang tadinya putus asa, tiba-tiba bisa dibangkitkan kembali, disegarkan kembali. Terima kasih. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Bukan emosi, tapi firman Tuhan mengubahkan dari susah menjadi sukacita. Allah itu menyertai kita dengan mujizat demi mujizat. Allah itu mengenapkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-20, silakan. Lalu mereka pun pergilah dan memberitakan di mana-mana, Tuhan bekerja bersama dengan mereka dan meneguhkan perkataannya dengan tanda-tanda yang mengikutinya. Amin. Tuhan meneguhkan perkataannya. Ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, yang terjadi apa? Apa yang kita katakan, Tuhan genapi. Tiap kali apa yang kita katakan, Tuhan genapi. Mujizat demi mujizat mengikuti kita. Kita tidak mengejar mujizat. Kita tidak mencari-cari mujizat, tidak. Tapi Dia mengikuti kita. Pokoknya hidup kita benar kepada Tuhan. Kita melihat, kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya Tuhan? Berulang-ulang. Mujizat demi mujizat, saudara dan saya akan alami. Sebagai orang-orang yang percaya, apalagi di akhir zaman ini. Tuhan akan buat lebih dahsyat lagi seperti yang lebih daripada yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mulailah terus dipimpin oleh Roh. Saudara akan melihat sesuatu yang terjadi luar biasa dalam hidupmu. Jangan ragu-ragu minta mujizat. Jangan ragu-ragu mengharapkan mujizat yang lebih besar. Sebab Allah mau menggenapi firman-Nya.
Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-12, silakan. Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-12, silakan. Dan dengan tangan rasul-rasul itu terjadi banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak itu. Mereka semua dengan bersehati berada di serambi Salomo. Dengan tangan rasul-rasul itu banyak terjadi mujizat. Kita lihat pada waktu Petrus ketika masuk ke pintu gerbang bait Allah. Di pintu gerbang elok ada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Emas perak aku tidak punya, tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu bangkit berjalanlah. Petrus pegang tangan kanan dari orang yang lumpuh itu dijajak berdiri. Seketika saat itu juga kuatlah kaki dan mata kaki dari orang lumpuh ini. Tidak macam-macam, tidak banyak perkataan. Bangkitlah demi nama Yesus orang Nazaret itu. Seketika saat itu juga orang lumpuh itu bangkit. Mengikuti Petrus. Dan orang-orang melihat apa yang dilakukan oleh orang lumpuh ini. Loh, ini yang lumpuh, loh kok bisa berjalan, bagaimana caranya? Dari mulut ke mulut cerita mereka banyak berkumpul di bait Allah. Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dan saat itu 5.000 laki-laki percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan menyertai Petrus dengan tanda-tanda dan mujizat. Banyak orang yang sakit dalam Kisah pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-16. Itu katakan, silakan. Maka mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan-jalan dan meletakkan mereka di atas tempat tidur dan usungan, supaya paling tidak bayangan Petrus yang sedang lewat dapat menaungi beberapa dari mereka. 16. Dan lagi datanglah orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem, membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang disiksa oleh roh-roh najis, dan setiap orang dari mereka disembuhkan. Setiap orang dari mereka disembuhkan. Ketika Petrus lewat, orang sakit ditaruh di samping-samping. Kena bayangannya Petrus saja, mereka disembuhkan. Luar biasa, dahsyat, mujizat demi mujizat terjadi. Dalam Kisah pasal 9 ayat 11 sampai 12, dan Allah mengerjakan mujizat-mujizat yang luar biasa dengan tangan Paulus. Tangan Paulus berkuasa. Pegang yang lumpuh, sembuh bangkit. Pegang yang buta, jadi melihat. Pegang yang kerasukan setan, roh jahat keluar. Tangannya penuh dengan kuasa. Enggak cuma tangannya, ayat yang ke-12. Sehingga sapu tangan ataupun kain dari tubuhnya dibawa kepada orang sakit. Dan penyakit-penyakit itu pun meninggalkan mereka. Dan roh-roh jahat pun keluar dari mereka. Sapu tangan bekasnya Paulus ditaruh kepada orang sakit itu sembuh. Luar biasa, mujizat demi mujizat terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Allah menjadi saksi dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan dengan berbagai-bagai kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus menurut kehendaknya sendiri. Saat-saat ini Allah akan curahkan dengan luar biasa. Karunia-karunianya. Tiba-tiba orang mengerti apa yang akan terjadi. Tiba-tiba orang diberikan hikmat. Tiba-tiba ada iman yang luar biasa. Tiba-tiba mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Allah siap mencurahkan. Sebab gereja akan disempurnakan. Gereja akan masuk zaman keemasan. Banyak orang akan datang kepada Tuhan. Karena apa? Tanda-tanda menyertai orang-orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dia tentu tidak minta sembarangan. Dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-23, keinginan orang benar itu mendatangkan bahagia semata-mata. Bukan celaka, bukan. Tapi bahagia, apa yang terbaik buat Tuhan, apa yang terindah buat Tuhan. Ini yang terjadi, mengikuti. Jangan mengharapkan mujizat untuk popularitas. Apalagi untuk bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti Simon penyihir di kota Samaria. Pada waktu Filipus memberitakan Injil di kota Samaria, Tuhan menyertai Filipus sehingga terjadi mujizat demi mujizat. Dan akhirnya dalam Kisah pasal 8 ayat yang ke-6, orang-orang itu dengan sehati memperhatikan hal-hal yang dikatakan Filipus, mendengarkan dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya. Tuhan menggenapi, Tuhan menyertai Filipus, terjadi mujizat. Setelah terjadi mujizat, banyak orang percaya kepada Tuhan,
lalu diutus dalam Kisah pasal 8 ayat 14 dan 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa orang-orang Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes kepada mereka. Sebab belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus dan Yohanes diutus supaya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat 17, lalu keduanya itu menumpangkan tangannya ke atas mereka dan mereka menerima Roh Kudus. Tumpang tangan penuh dengan Roh Kudus, berbahasa lidah. Tumpang tangan terjadi manifest pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Dan akhirnya Simon, si penyihir itu pun melihat dan dia rindu mengalami seperti Petrus dan Yohanes ini. Lalu dia mengatakan Kisah pasal 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa Roh Kudus diberikan melalui pentumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada keduanya. Apa jawab Petrus? Dalam Kisah pasal 8 ayat yang ke-20 sampai 23. Tapi Petrus berkata kepadanya, binasalah uangmu dengan engkau. Sebab engkau mengira bahwa karunia Allah dapat dibeli dengan uang. Engkau tidak mempunyai bagian atau hak di dalam hal ini, sebab hatimu tidak benar di hadapan Allah. Karena itu bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan mintalah kepada Allah kalau niat hatimu boleh diampuni. Sebab saya melihat bahwa kamu berada dalam empedu kepahitan dan belenggu kejahatan. Dimarahi oleh Petrus, kalau kamu nggak bertobat akan binasa. Sebab engkau tidak benar di hadapan Allah. Engkau ada kepahitan, engkau ada belenggu kejahatan. Akhirnya Simon pun bertobat. Ini yang terjadi. Jangan kejar mujizat untuk popularitas. Tidak. Jangan pernah mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan yang layak dipuji. Tuhan yang layak disembah. Kita nggak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan yang tidak menyertai, kalau Tuhan yang tidak mengadakan, kita tidak bisa. Kembalikan pujian kepada Tuhan. Untuk kebutuhan kita, pegang firman Tuhan dengan iman. Pasti terjadi. Kerjakan bagian kita apa? Taat. Kalau kita taat akan firman Tuhan, Tuhan akan meneguhkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Bagian kita itu taat. Taat akan firman Tuhan. Jangan takut mengharapkan mujizat yang lebih besar. Yang rasanya enggak masuk akal, yang rasanya enggak mungkin bisa. Baca, selidiki firman Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus. Ketika kita membaca firman Tuhan, ini huruf mati. Tapi dengan pengurapan Roh Kudus menjadi hidup. Pada waktu Roh Kudus memberikan iman dalam hati kita, memberikan jawaban dalam hati kita, mulailah bertindak. Sebab iman tanpa perbuatan mati. Pada waktu kita bertindak seperti firman Tuhan, seperti yang Roh Kudus ingatkan kepada kita, jadilah seperti imanmu. Luar biasa. Huruf firman Tuhan mati, tapi dalam pengurapan Roh Kudus jadi hidup. Dan ketika jadi hidup, Rom 10 ayat 17, iman itu datang dari pendengaran dan pendengaran dari firman Allah. Tuhan rindu setiap kita ini punya iman. Iman ini seperti tangan yang mengambil janji-janji Tuhan. Firman Tuhan ini janji-janji Allah. Kita ambil dengan tangan ini, kita terima. Kita terima. Bukan lagi janji, tapi jadi kenyataan. Karena apa? Kita punya tangan iman yang mengambil janji Tuhan. Menjadi kenyataan. Ngambil janji Tuhan jadi kenyataan. Ngambil janji Tuhan jadi kenyataan. Janji Tuhan tertulis dalam Alkitab. Tapi dengan iman, Allah akan menjadikannya. Luar biasa. Kita akan belajar satu peristiwa dari Bartimeus. Bagaimana Tuhan menyembuhkan Bartimeus dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Dalam ayat yang ke-46 dikatakan, silakan. Lalu tibalah mereka di Yeriko, dan ketika ia keluar dari Yeriko dengan murid-muridnya dan dengan sekelompok besar orang banyak, adalah Bartimeus yang buta, putra Timeus, duduk di pinggir jalan mengemis. Kita lihat Bartimeus duduk di pinggir jalan mengemis.
pelajaran tentang iman dari Bartimeus. Hidup dengan iman ini bukan untuk orang yang intelek, bukan untuk orang yang pintar, atau bukan untuk orang yang kaya, atau yang besar, atau yang sebaliknya, bukan. Semua orang, baik orang itu sederhana, nggak berarti, ataupun yang buta tapi bisa mendengar, bisa belajar hidup dengan iman. Sebab Allah nggak pernah membedakan orang. Perbedaan tingkat hidup ini cuma di dunia sementara. Jangan kecil hati. Semua orang bisa menerima iman yang dari Tuhan. Kita belajar dari Bartimeus, ketika Tuhan Yesus rombongannya lewat, Bartimeus segera mencari tahu, siapa yang lewat ini? Kok banyak orang lewat di depanku ini? Waktu itu sayang, Bartimeus tidak tahu segera bahwa Yesus sedang melewati jalan tersebut. Dia cari tahu siapa. Dia bertanya-tanya, dan setelah didengarnya bahwa itulah Yesus dari Nazaret, ia mulai berteriak dan berkata, Yesus putra Daud, kasihanilah saya. Orang-orang memberitahu yang lewat ini Yesus dari Nazaret. Tapi Bartimeus berteriak, Yesus putra Daud, kasihanilah saya. Dari mana Bartimeus tahu Yesus ini anak Daud? Mungkin dari ibunya. Atau dari orang-orang lain yang mengajarkannya. Sebab apa? Putra manusia Tuhan Yesus ini dahsyat luar biasa. Tentu namanya sudah terkenal di mana-mana, banyak melakukan mujizat. Dan ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu banyak melakukan mujizat, bahkan dia tahu silsilahnya, ini anak daripada Raja Daud, dia tidak sia-siakan. Setelah tahu bahwa yang lewat ini adalah Yesus, putra Daud, dia berseru dengan yakin. Sebab dia yakin, Tuhan ini bisa menolongnya, Tuhan ini bisa menyembuhkannya, Tuhan bisa menolong kehidupannya, mengubah kehidupannya. Ada keyakinan dalam hatinya, sebab itu dia berseru kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara juga dengan yakin berseru-seru kepada Tuhan? Kalau saudara mengenal Tuhan dengan mudah, saudara akan mudah datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Sebab dia itu baik, dia itu kasih, dia itu cinta, dia itu mau menolong. Di dalam kehidupan kita, jangan ragu-ragu akan pertolongan Tuhan. Kalau kita punya iman, jadilah seperti imanmu. Ketika Tuhan Yesus lewat, kita tahu ada perempuan yang meleleh 12 tahun pendarahan. Tentu badannya lemah, tentu dia sudah nggak berdaya, HB-nya pun mungkin sudah drop. Jalan pun sempoyongan. Tapi ketika dalam hatinya dia mengatakan, asal ku jamah jubah-jubahnya saja, aku sembuh. Dan ketika dia berusaha dan akhirnya dia jamah jubah-jubahnya itu, seketika keringlah lelehan darahnya. Dan dia merasa dalam tubuhnya bahwa dia telah disembuhkan dari bala itu. Ayat 34, lalu ia berkata kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan sejahtera dan sembuhlah dari balamu. Perempuan ini sembuh seketika saat itu juga. Kenapa? Dia punya iman. Bartimeus juga sama. Dia berseru-seru sebab dia punya iman, dia yakin Tuhan sanggup menyembuhkannya. Dalam ayat yang ke-48, banyak orang menghardiknya supaya ia tetap diam. Tapi ia berteriak semakin keras, putra Daud, kasihanilah saya. Di sini kita lihat kelihatannya Tuhan Yesus meneruskan perjalanannya. Seolah-olah Tuhan Yesus ingin melihat apakah kamu ini sungguh-sungguh beriman, apakah kamu ini sungguh-sungguh percaya kepadanya. Orang-orang mulai menghardik Bartimeus, orang-orang mulai menegur Bartimeus. Bapak, dia orang rendah, dia pengemis. Coba Herodes yang bicara, pasti semua diam. Tapi karena orang pengemis ini tidak dianggap, bahkan dimarahi, dilarang. Sebab dia membedakan orang. Tapi Allah tidak pernah membedakan orang.
Ketika Bartimeus dilarang, apa yang terjadi? Ia berteriak semakin keras, "Putra Daud, kasihanilah saya." Semakin berteriak keras, larangan mereka tidak dapat menghentikan Bartimeus. Bartimeus tetap berseru-seru sebab dia yakin iman yang seperti inilah yang dicari oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan saudara? Sudahkah saudara berseru kepada Tuhan? Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa berseru. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berserulah kepada Tuhan. Ketika saudara berseru berulang-ulang, saudara akan dapat jawaban daripada Tuhan. Seperti seorang janda yang berulang-ulang setiap hari tidak putus-putusnya datang kepada hakim untuk dibenarkan. Dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama dan ke-8 dikatakan, maka ia pun mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka supaya tahu bahwa mereka harus berdoa senantiasa dengan tidak putus asa. Janda ini berulang-ulang setiap hari selalu datang kepada hakim, tolong benarkan, tolong benarkan. Hakim ini menolak. Satu hari tolak, 2 hari tolak, datang lagi, tolak lagi, datang lagi, tolak lagi, datang lagi, tolak lagi. Akhirnya hakim ini pun jengkel. Karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ini yang Tuhan kehendaki. Aku katakan kepadamu, ayat yang ke-8, bahwa ia akan membela mereka dengan segera. Tapi ketika Putra Manusia datang, akankah ia mendapat iman di atas bumi? Tuhan rindu ada pertolongan Tuhan. Tuhan rindu sesuatu terjadi. Karena apa? Terus menerus. Seruan yang belum didengar oleh Tuhan enggak mengecewakan Bartimeus. Dia tetap berseru dengan yakin. Iman yang hidup ini bisa bertahan. Meskipun dihina, meskipun dihalang-halangi. Tapi ketika dia tetap yakin, dia tetap berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan memberikan jawaban. Ada tindakan iman, Yakobus 2 ayat yang ke-17. Ketika Bartimeus melihat kesempatan ini, dia tidak menyia-nyiakan. Sekalipun dicegah, dilarang, dia tetap berseru. Sebab apa? Dia tahu ini kesempatannya. Kalau dia tidak gunakan kesempatan ini baik-baik, kalau dia tidak berseru kepada Tuhan, mungkin dia akan tetap buta dan jadi pengemis. Tapi ketika dia melihat kesempatan ini, dia gunakan baik-baik, dia berseru kepada Tuhan. Abraham juga melihat kesempatan ketika Tuhan lewat. Dia nggak sia-siakan kesempatan ini. Langsung disambut oleh Abraham, langsung Abraham menyujud, tolong mampir, makan, minum, aku berikan. Ketika Tuhan lewat dan Abraham menyiapkan makanan, Abraham menyiapkan hidangan buat tamu-tamunya 3 orang ini. Dan akhirnya apa? Orang ini memberikan firman. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemahnya yang di belakangnya. Terjadi. Seperti yang disampaikan oleh 3 orang ini. Abraham mempunyai keturunan. Sebab itu jangan sia-siakan kesempatan. Ketika kita punya kesempatan selama masih hidup ini, gunakan baik-baik. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah. Musa membuang satu kesempatan. Rencana Allah dalam hidupnya akhirnya berkurang. Dia seharusnya masuk Kanaan. Dia seharusnya bisa sempurna seperti Elia. Gara-gara satu, dia emosi. Dia membuang keselamatan itu. Seharusnya berkata kepada gunung batu ini,
keluar air. Tapi karena emosi dia pukul gunung batu itu. Dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan akhirnya Musa tidak masuk di dalam Kanaan. Berjalanlah di dalam roh. Durutlah akan pimpinannya. Ketika Roh Kudus menggerakkan kita, ayo cepat berdoa. Langsung cepat berlutut berdoa. Ketika Roh Kudus menggerakkan kita, telepon orang itu. Langsung cepat telepon orang itu. Ketika Roh Kudus menggerakkan kita, datangi orang itu, doakan dia. Langsung datangi, langsung doakan. Sebab ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ketika kita taat akan pimpinan Roh Kudus. Di mana kita mengerjakan pekerjaan Roh Kudus. Di situ Tuhan menyertai dengan tanda-tanda. Dan mujizat-mujizat akan terjadi. Jangan hidup sembarangan. Seperti Simpson. Dan akhirnya matanya dicungkil. Akhirnya dia ditawan dan akhirnya dia binasa. Jangan sia-siakan kesempatan. Dan ketika Bartimeus berseru-seru kepada Tuhan dalam ayat yang ke-49, maka Yesus pun berhenti dan menyuruh memanggil dia. Lalu mereka manggil orang buta itu, katanya kepadanya, teguhkanlah hatimu, bangunlah, ia memanggil engkau. Tuhan pun menyuruh memanggil dia. Tuhan gak pernah membedakan orang. Semua yang mau berseru kepadanya, asalkan kehidupannya benar, Tuhan akan dengar. Dan saatnya Tuhan akan menjawab doa kita. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Ayat 49 bagian B. Lalu mereka memanggil orang buta itu, katanya kepadanya, teguhkanlah hatimu, bangunlah, ia memanggil engkau. Sebelumnya orang ini menghalang-halangi Bartimeus, baru sekarang ada kata-kata yang menguatkan, yang menyegarkan. Teguhkanlah hatimu, bangunlah, ia memanggil engkau. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi belajarlah. Setiap perkataan kita yang keluar menjadi berkat. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 11a, jika seorang berbicara, hendaklah ia berbicara seperti firman Allah. Jadikan berkat setiap perkataan kita. Jangan perkataan yang menghalang-halangi, jangan perkataan yang merendahkan, jangan perkataan yang melemahkan, jangan perkataan yang negatif. Tapi berbicaralah seperti mengatakan firman Allah. Akhirnya Bartimeus mulai bertindak. Maka sambil melemparkan selimutnya, ia bangkit dan datang kepada Yesus. Bartimeus bertindak dengan iman. Selimutnya yang berharga ditinggalkan. Untuk mendapatkan janji Allah ini perlu tindakan iman. Hal ini nggak bisa dipaksakan. Kalau nggak punya iman nggak bisa. Semuanya harus dengan iman. Kalau belum yakin, berdoa lagi, berdoa, selidiki firman Tuhan sampai Roh Kudus mengurapi kita dan timbul iman dalam kehidupan kita. Kalau sudah timbul iman, mulai bertindak. Dan sungguh itu terjadi. Ketika Tuhan berjalan di atas air, murid-murid ketakutan. Lalu Petrus berkata kepada Tuhan, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Ketika firman Tuhan datang kepada Petrus, datanglah. Maka Petrus segera melompat dari perahu itu dan dia berjalan di atas air. Dan Petrus sungguh bisa berjalan di atas air. Karena apa? Imannya muncul, imannya tumbuh. Dengan iman sesuatu yang mustahil tidak jadi mustahil. Ayat 51. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?
Orang buta itu menjawab kepadanya, Tuhan, supaya saya boleh melihat. Tawaran yang sama juga diberikan kepada Salomo. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Sekalipun pengemis, orang kecil, tapi karena mempunyai iman di hadapan Tuhan, sama dengan Salomo. Yang penting bukan lamanya ikut Tuhan atau menjadi pelayan Tuhan, tapi apakah dia mempunyai iman yang terus bertumbuh. Apakah dia mempunyai iman seperti perwira ini. Dalam Matius pasal 8 ayat 5-17, ketika Tuhan datang menyembuhkan hambanya, perwira ini mengatakan, Tuhan, aku enggak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Iman yang besar ini Tuhan akui, enggak aku jumpai seorang pun di antara orang Israel. Akhirnya pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Jangan mempunyai iman yang kecil. Seperti murid-murid takut. Ketika ombak datang, gelombang datang. Mereka begitu ketakutan. Mereka membangunkan Tuhan. Tuhan pun tegur, mengapa kamu takut kamu yang kecil imannya? Ada Tuhan di kapal itu, ada Tuhan di perahu itu. Tapi mereka begitu takut. Karena apa? Imannya kecil. Belajar setiap kita percaya. Kalau ada Tuhan dalam kehidupan saudara, enggak usah takut. Semua pasti berlalu, semua pasti indah. Ini yang Tuhan kehendaki, sebab itu jangan mengecilkan iman. Seolah-olah iman itu hanya untuk orang yang miskin. Seolah-olah iman itu hanya orang yang tidak punya uang, yang enggak bisa pergi ke dokter. Saat ini, orang-orang kaya pun, orang-orang pintar pun, orang-orang yang berkedudukan pun, dokter pun kena COVID-19 dan akhirnya mereka mati. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada kekuatan sendiri. Ketika kita berharap kepada Tuhan, sesuatu terjadi. Seperti firman Tuhan kepada Bartimeus. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Dan seketika itu juga ia melihat lagi, lalu mengikut Yesus di jalanan. Ini yang dialami oleh Bartimeus. Bartimeus mengalami mujizat. Bartimeus mengalami pertolongan. Kesimpulannya, mujizat masih terjadi dengan iman sampai hari ini. Ketika firman Tuhan digenapi, maka mujizat itu terjadi. Hiduplah dengan iman, supaya kita bisa terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita bisa menyelesaikannya, sehingga pahala yang kekal, penuh dengan kemuliaan, bisa kita nikmati di surga untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Syukur. Amin. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Amin. Amin. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Supaya ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi, Tuhan, Engkau ajaib bagiku.
Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saat ini, bila ada Bapak, Ibu, Saudara yang memerlukan mujizat daripada Tuhan, angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu. Berserulah kepada Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saat ini engkau melihat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat. Berkatilah Tuhan tangan-tangan ini Tuhan. Mereka yang memerlukan kesembuhan daripadamu, nyatakan kuasa bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Yang menghadapi kesulitan dalam keuangan, Tuhan, Engkau sanggup mencukupi Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Berikanlah hikmat-Mu. Berikanlah firman-Mu. Agar jemaat-Mu boleh bertindak Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan gali lubang tutup lubang. Tapi mulai percaya kepadamu, mulai menantikan firman-Mu, mulai menantikan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan yang bersalah. Ampuni yang mengandalkan dirinya sendiri. Kau sucikan mereka kembali Tuhan. Dan saat ini curahkanlah berkat-Mu Tuhan. Curahkanlah firman-Mu kepada jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah iman daripada Tuhan. Untuk mengambil janji Tuhan itu menjadi kenyataan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Dengan berkat-berkat yang berkelimpahan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau rindu memberkati semua jemaat-Mu. Engkau rindu menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau besar. Dan Engkau segala-galanya. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta dengan para menteri sampai yang terendah RT RW. Berikan hikmat-Mu dalam mengatur pandemi ini Tuhan, sehingga semuanya bisa segera dilalukan. Dan semua mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat bangsa Indonesia yang kami cintai. Buat negara kami yang kami tinggali ini Tuhan. Berkati bangsa negara kami. Berkati jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu. Pada akhir kebaktian ini, terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa,
anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang semakin hari semakin bertambah, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, limpah dengan damai sejahtera, kuasa, karunia, buah roh, nyata dalam kehidupan saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan, amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.